Dan untuk itu jangan ragu. Salah satu hak dari pasien adalah rujukan. Mungkin topiknya nanti, tetapi itu dari pasien. Artinya apa? Kalau kita sudah curiga, jangan ragu untuk merujuk pasien. Ini kanker bukan, gitu. Karena nanti keterlambatan kita adalah nasib buruk orang. Jangan lupa kata Hippocrates, in arts, dalam kedokteran, there are diseases, penyakit-penyakit. The deceased, orang yang sakit, and doctors. Kalimat keduanya, doctor is the servant of the art. Dokter itu pelayan di dalam kedokteran. Jadi sifatnya mesti melayani. Jangan jadi tuan. Jangan nentuin. Enggak, ini saya bisa. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi, Stage for the Real Expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Nih, kita tappingnya malam-malam, dingin, ya. Terus kemudian tadi juga baru habis hujan. Dan tapi kita akan bahas sesuatu yang hot, ya. Bersama dengan tamu yang spesial, very spesial, karena beliau adalah guru saya. Saya bacain dulu nih ya. Beliau adalah Prof. Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan, seorang dokter spesialis pneumologi dan kedokteran respirasi, dan guru besar dari FKUI. Pasti banyak yang kenal sih ya. Nah, nanti sebelumnya saya ditemani sama pendamping seperti biasa, Dr. Ipoh yang habis kayaknya baru pulang tuh dari rumah sakit. Assalamualaikum Dr. Ipoh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, saya baru pulang, dok. Udah sempat mandi belum? Sudah loh, dok. Untuk acaranya dokter Aisyah, alhamdulillah, dok. Kan sudah duduk manis nih, dok. Duduk manis, sudah mulai siap untuk berpikir kritis, biar nanti tetap optimis dan dapat ilmu yang banyak. Asik. Tagline gue disambungin, mantap. Oke, kali ini nih kita akan bicara masalah yang sangat penting nih, Poh ya. Jadi tentang kanker. Jadi Prof. Menaldi ini saya banyak dapat saran sebetulnya karena beliau dikenal sebagai seseorang yang visioner, dan kemudian kita bisa dapat pandangan yang lebih luas dan lebih lebar ya mengenai satu masalah. Kalau bahasa kita tuh pakai helikopter view-nya gitu. Nah, untuk satu topik penting seperti kanker ini, saya rasa beliau yang orang yang tepat yang kita ajak. Kali aja ada satu perspektif lain dari penata laksana kanker yang bikin katastrofik nih di negara kita, bahkan di dunia ya. Karena ternyata menghabiskan dana yang banyak ya termasuk dengan nomor peringkat ketiga kalau nggak salah ya, setelah jantung dan gagal ginjal ya. Oke, kita sapa saja guru saya nih, Prof. Menaldi Rasmin. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Selamat malam, Prof. Dr. Aisy. Selamat malam, Dr. Ipo, dan semua teman-teman yang lain yang bergabung. Baik. Ya, izinkan saya tidak pakai helikopter, pakai drone aja. Tuh kan, udah visioner tuh, Po. Karena helikopter zaman dulu. Iya, sebenarnya lebih cepat dan lebih ringkas, dokter, Prof. Dan bisa menyusup. Iya. Oke, kita langsung aja nih, Prof. Kanker. Sekarang seberapa jauh sih kita sudah menata laksana kanker secara makro ya. Kita nggak bicara masalah klinis per klinis nih, orang per orang ya. Tapi secara makro tuh bagaimana sih sebetulnya tata laksana kanker di Indonesia ini, Prof? Iya, Dr. Aisy. Bicara kanker, kita masih bicara juga soal stigma. Ketakutan kita ketika kita mendengar kita dicurigai kanker, apalagi kalau dinyatakan kanker. Itu sudah suatu kesulitan saya kira. Kenapa? Karena kanker itu kan membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Dan itu dimulai dari diagnostik. Artinya dari mulai mengetahui benar ini kanker atau bukan, dan kalau kanker jenisnya apa untuk menentukan jenis tindakan atau pengobatan. Jadi dari mulai mau masuk ke diagnostik aja, mencari tahu saja, itu seringkali terhambat oleh karena memang kekhawatiran dari orang-orang yang merasa atau dicurigai atau memang sudah dibuktikan kanker. Itu kesulitan pertama. Dan itu membuang waktu.
Mahal sebetulnya pengobatan kanker yang dini, tetapi lebih mahal pengobatan kanker yang stadiumnya lebih lanjut, gitu ya. Karena kalau yang dini itu kan sebetulnya targetnya, kalau kanker itu kanker yang solid, yang masif, yang benda padat, itu buang. Dan itu banyak memberikan hasil yang baik pada orang-orang yang memang pada stadium yang awal, kanker-kanker yang padat dibuang. Memang kanker yang bentuknya tidak padat, seperti kanker darah atau kanker getah bening, memang tidak mudah juga gitu. Tapi kalau kanker padat punya peluang tuh, misalnya ya kanker payudara, kanker paru, kanker prostat, kanker hati. Ketika dia masih dalam stadium yang satu, itu sebetulnya kalau dibuang itu jauh lebih banyak modalitas kita untuk mengatasi yang lanjutan perjalanan dari penyakitnya sampai bahkan bisa sembuh sampai baik begitu ya. Tetapi kalau dia sudah keburu berlanjut, jadi memang lebih susah. Jadi kanker dari yang tahap yang awal sudah mahal, tapi kalau yang lebih jauh memang lebih mahal lagi. Tapi bagaimanapun juga, tentu kita mesti mendorong teman-teman kita yang merasa sudah dicurigai kanker lebih awal gitu ya. Iya. Nah, kita punya skema pembayaran untuk itu kan. BPJS kan juga ada skemanya untuk mendiagnosis kanker. Jadi kalau kita bisa membantu teman-teman ini dengan skema BPJS untuk tahap yang awal akan jauh lebih baik. Ya, deteksi dini ini kan memang jadi masalah ya, Prof ya. Karena kan ternyata kan sebetulnya yang kita bilang dini juga nggak dini-dini banget ya. Karena dia menjadi gejala klinis itu setelah kalau nggak salah 10⁻10 sel kanker itu udah ada ya. Dia udah jadi itu yang akan wah ini baru dini nih, ya udah kita obatin dulu nih sama yang lain nih baru ke tempat yang ada fasilitas kankernya gitu. Itu yang kadang-kadang jadi bikin delay juga gitu. Ya. Betul sekali. Oleh karena itu melalui siaran yang sangat hebat ini, kalau menurut saya ini tempat yang baik sekali. Jangan ketawa, Anda tuan rumah. Oh iya. Saya justru memang menyatakan ini acara. Ini adalah media penting dan strategis menurut saya untuk membawa, mengingatkan, mengajak atau apapun teman-teman yang ikut di sini. Yuk kita mulai dari keluhan, gitu. Setiap keluhan apapun, maka kita mulai waspada terhadap itu. Kenapa begitu? Karena kehidupan kita sekarang berbeda. Pola makan kita tidak seperti orang kampung yang kita bilang itu. Banyak sayur, banyak buahnya. Gitu. Kita lebih banyak dagingnya, lebih banyak lemaknya. Gitu. Itu udah beda. Gitu. Kalau di kota ya. Jadi orang-orang di daerah desa atau pedesaan atau kota-kota kecil barangkali masih jauh lebih sehat daripada kita-kita yang di kota besar ini. Dua, kemudahan yang kita peroleh di kota besar, misalnya akses transportasi, kecepatan segala macam, itu membuat kita kurang bergerak sebetulnya. Tapi orang-orang di daerah pedesaan yang mesti menyeberang sungai buat pergi sekolah misalnya, dia mesti menebang kayu untuk pekerjaan misalnya, itu jauh lebih sehat sebetulnya. Dia kena sinar matahari yang cukup gitu ya, dan yang dia makan adalah provitamin. Yang kita nggak boleh lupa, Allah tuh sayang banget loh. Indonesia paling kaya dengan provitamin. Dan kita sering mengabaikan itu. Kita sering makan vitamin tablet. Padahal sebetulnya provitamin kita itu banyak betul. Variasinya hebat betul. Nah, kemudian juga dari pemeriksaan berkala. Sebetulnya pemeriksaan berkala itu jangan cuma periksa, ini untuk orang kota kali ini, jangan cuma periksa kolesterol aja begitu. Kolesterol apa enggak. Tapi cari hal-hal yang bersifat penanda. Terutama jika kita sudah berusia, buat saya berusia di atas 30 tahun atau paling nggak di atas 40 tahun deh. Pemeriksaan berkala setiap tahun itu kita periksa. Untuk yang gampang kita periksa dari pemeriksaan darah yang kita sebut darah tepi lengkap. Ya. Itu sudah bisa membangun kecurigaan dokter untuk melihat ini apa ya? Seperti ini gitu ya. Jadi sudah bisa itu mencari kecurigaan itu. Apalagi kalau ditambah misalnya foto konsep gitu ya yang sederhana saja gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan keluhan gitu. Kalau dikaitkan dengan keluhan kita bisa kan keluhan gangguan berkemih, keluhan gangguan saluran cerna gitu ya. Keluhan yang lain-lain itu banyaklah keluhan-keluhan itu yang kenapa saya merasa capek terus, lemas terus gitu. Dimulai dari pemeriksaan darah yang tepi yang sederhana saja sudah banyak bisa bicara tentang apa yang bisa kita runut dari sana. Dokter pasti bisa
mencari itu. Dan kita jangan mengasumsikan itu sendiri, apalagi kalau kita bukan orang kesehatan, nanti kita terlambat begitu. Nanti kita terlambat untuk sesuatu yang sebetulnya baik, artinya bisa diatasi dengan baik. Itu harapan saya. Dan melalui media ini, saya berharap banget itu ada kesadaran dan mawas diri dari setiap kita yang hadir ini terhadap diri kita, terhadap kerabat kita, dengan pemeriksaan berkala kita lakukan itu. Gitu. Kesadaran itu kan muncul setelah kita tahu besarnya masalah ya, Prof ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kanker itu jarang gitu. Seperti misalnya kalau di sisi saya misalnya ada sisi kanker anak, itu ada loh sebetulnya orang yang bahkan yang epidemiolog gitu cuman itu cuma 5% dari kanker. Padahal kanker anak itu potentially curable gitu ya. Nah, saya jadi mau potong Dokter Aisy. Gimana? 5% tapi kalau kanker itu bukan cuma angka loh. Di situ ada nasib manusia begitu. Betul. Ya, betul. Silakan terusin. 5% kalau keluarga kita jadi 100% ya, Prof. Iya. 1 cuman kematiannya pada COVID gitu. Tapi 1 itu kan meninggal gitu loh. Iya. Ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menyatakan kankernya cuma 5%. Tunggu dulu nanti kalau kankernya naik ya mungkin sekitar 25%. Wah, terlalu besar itu. Itu mestinya kita bisa tekan di bawah 5%. Betul. Dengan cara kita mendiagnosis dini sehingga anak-anak yang masuk dalam 5% nggak jadi, dia batal. Karena dia sudah dikeluarkan dari kelompok 5% karena keteraturan pemeriksaan yang berkala gitu. Ya, ini jadi menarik ya karena memang kita ada beberapa populasi di anak lalu kemudian dewasa yang itu agak berbeda nih perangainya ya dalam masalah kanker ini. Betul. Tapi bagaimanapun dua populasi tersebut itu menunjukkan tren yang meningkat ya, Prof ya. Ya. Dan kayaknya seperti yang Prof sebutkan akibat karena apa ya? Konsekuensi dari perkembangan sosial kita juga ya. Saya kira ada 3 yang berpengaruh situ. Apa tuh, Prof? 1 adalah yang terjadi dalam lingkungan sosial seseorang, termasuk kesadaran diri dia untuk mulai memeriksakan diri. Jadi nambah tuh naik kasusnya. Yang kedua yaitu memang karena teknik-teknik diagnostik sekarang sudah lebih maju. Ya. Dan yang ketiga karena dokter udah lebih gatel juga untuk melihat ini kanker bukan sih? Nah, gitu ya. Iya. Misalnya kalau kayak saya karena saya dokter paru ya, bukan paru-paru ya, paru gitu. Karena kalau dokter paru-paru nanti kayak sekarang rupa-rupa jadinya saya ngomong. Gitu ya. Jadi misalnya pada kanker paru, kalau kita bikin foto toraks setiap tahun, apa ruginya sih? Kenapa sih kita periksa EKG setiap tahun mau? Rekam jantung. Kenapa kita periksa kolesterol yang mahal periksanya tuh ya? Mau. Tapi ketika kita memeriksa foto toraks tidak mau. Padahal kanker paru itu sering ditemukan pada orang di atas usia 25 tahun. Dan kanker paru sekarang menjadi kanker yang paling buruk, nomor 1. Nomor 1, betul. Dari kanker pada paru-paru. Kematian nomor 1. Kanker pada laki-laki. Pada laki-laki. Ya. Jadi saya kira, ayolah, seperti pada perempuan, itu sudah bagus kan? Dulu ada yang diingatkan tentang slogan sadari, periksa payudara sendiri. Apa yang terjadi? Setelah program sadari itu digembar-gemborkan, disosialisasikan di masyarakat kan. Angka kanker payudara kan turun sekarang. Yes. Ya ini. Yes. Jadi artinya pada semuanya, jika kesadaran untuk memeriksa diri sendiri, tapi nggak semua bisa sadar ya, karena semuanya bukan semuanya payudara gitu. Jadi semuanya memeriksakan diri dengan pemeriksaan berkala. Saya kira itu cara paling sederhana, paling cepat dan paling ampuh barangkali untuk menekan angka-angka kanker ini. Iya, itu kayaknya Ipo udah mulai gatal mau nanya tuh. Silakan Po, di unmute dulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Dr. Ipo. Prof, sebenarnya kita kan yang langsung ketemu pasien ya Prof. Pertanyaan pertama untuk Pak, kebetulan saya screening pasien baru juga yang pertama kali menginjakkan kaki ke Darmais. Karena pertanyaan pertama mereka itu adalah, kok saya bisa dapat kanker ya dok? Gitu. Jadi mereka masih berpikir ini kalau saya menjelaskan mengenai mutasi kan pasti mereka tidak tahu tuh Prof, agak bingung. Nah saya memulainya lewat mana ya Prof untuk memberikan pengertian ke mereka asal mula kanker ini? Ya, baik, terima kasih Dr. Kalau kita tahu apa penyebab, bahasa kedokteran kita etiologi kanker,
turun tuh angka kanker tuh. Ya. Ya kan? Tapi justru karena kita tidak tahu apa penyebab dari kanker itu secara spesifik, secara khusus, maka sampai sekarang kita masih berjuang untuk mencari tahu, berjuang untuk bisa menekan apapun yang kita anggap sebagai penyebab. Sekarang yang kita tahu adalah faktor pencetus atau juga bakat. Dua ini barangkali, bakat dan faktor pencetus. Dan Dr. Ipoh, saya termasuk yang percaya bahwa bakat ini atau genetik ini atau bakat yang diwariskan oleh keturunan kita ini menjadi penting begitu. Oleh karena itu ketika pasien pertama kali datang, entah dengan keluhan saluran kencing atau dengan keluhan saluran cerna atau saluran makan atau saluran napas atau apapun begitu, jangan lupa untuk tanya riwayat penyakit keluarga. Itu sebetulnya kan ada ya. Dalam keharusan kita bertanya pada dokter kan ada ya. Riwayat penyakit yang sekarang, riwayat penyakit yang dahulu, riwayat penyakit keluarga kita juga tanya. Nah, di riwayat penyakit keluarga ini sering kali pada orang yang memiliki kanker itu udah ada tuh dulunya. Mungkin bukan ayah ibunya, mungkin kakek neneknya. Mungkin bukan ayah ibunya, mungkin paman dan bibinya. Jadi kayak begitu tuh sebetulnya sudah bisa menuntun kita untuk punya satu kunci. Orang ini punya loh riwayat ada kanker dalam keluarganya. Nah, di situ kita mesti juga mencari pada seorang yang datang ke rumah sakit itu bukan cuma tentang infeksi, bukan cuma tentang alergi gitu ya, tapi juga tentang yang lain termasuk tentang kanker. Sehingga tidak sulit buat kita menjawab ketika seorang dengan kanker terus bilang, kok saya punya kanker? Bilang, setiap orang yang punya kanker biasanya punya bakat, tapi atau diturunkan. Tapi kalau kita startnya justru pada waktu itu, mungkin jadi susah mencari-carinya begitu. Atau pasien tadi justru menjadi seperti dicari-cari begitu. Tapi kalau dari awal kita sudah punya itu, lalu kita ketemu buktinya. Kita bisa bilang tadi Bapak atau sebelum ini atau minggu lalu Bapak sudah pernah bilang bahwa memang ada di keluarga Bapak. Jadi sebetulnya bakat itu sudah ada. Sekarang faktor pencetusnya nih. Nah, biasanya itu dari lingkungan atau dari pekerjaan. Lingkungan itu bisa di rumah, bisa di tempat kerja. Kalau pekerjaan ya dari si pekerjaan itu sendiri misalnya begitu. Jadi itu menjadi lebih spesifik untuk menyatakan yang mana mesti dihindari, pindah dari posisi kerja yang mana atau dari lingkungan yang mana, begitu ya. Nah, itu selanjutnya sebetulnya. Tetapi peran bakat ada. Walaupun tentu sampai sekarang kita juga masih ingin tahu, Dr. Ipoh, sebetulnya apa yang membuat seorang terus muncul kankernya tuh. Apa betul memang mesti ada bakat atau memang bisa keluar sendiri? Nah, gitu. Ya. Ya. Kalau di anak sendiri itu kan sekitar 10%, Prof, yang herediter. Jadi kebanyakan 90%-nya bukan. Jadi ada mutasi yang lebih di luar dari mutasi germinal ya. Faktor pencetus jadi nanti ya. Jadi faktor pencetus. Apa yang bikin mutasi? Mestinya kan normalnya orang nggak pakai mutasi ya. Orang kan tidak jadi mutan nih mestinya. Kan? Iya. Jadi kalau dia mengalami mutasi, berarti ada selnya yang dirangsang untuk berubah sifat gitu. Siapa nih yang merangsang dia nih? Kan gitu kan kira-kira. Iya. Tapi di dewasa ada yang memang sangat erat kaitannya dengan herediter itu, seperti misalnya pembuluh darah. Ini yang menjawab pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan begini, Dokter Aisyah. Kakek saya ngerokok umurnya udah 94 tahun, nggak apa-apa. Iya. Nah, gitu kan. Oh, saya dibilang kanker paru gitu kan. Iya, karena warisan itu diturunkan pada Anda, pada beliau tidak kena begitu. Tapi coba cari terusan-terusannya. Mungkin ada bakat itu begitu. Gitu ya. Jadi bakat saja tidak usah membuat orang pasti selalu mesti jadi kanker. Artinya bakat kanker gitu. Enggak. Mesti ada faktor pencetus. Tetapi faktor pencetus saja 90%. Coba kita cari. Jangan-jangan faktor herediternya bukan 10%, 11% kali. Atau mungkin 25% kali. Mungkin kita yang belum ketemu. Karena di dalam ilmu kedokteran ini nggak pernah selesai nih ternyata ya. Kita terus ketemu saja sesuatu yang baru. Dan itu yang bikin asik, Prof. Itu asik buat yang mencari, tapi buat yang sakit kurang asik sih. Oh iya, Prof. Tanya lagi, Prof. Kan kita mulai dari deteksi awal ya, Prof. Awal mula mendeteksi kan lebih baik lebih cepat ketahuan. Cuma kan deteksi dini itu sudah sesuatu yang tidak di cover ya, Dok. Jadi benar-benar harus sadar diri untuk kapan kita ke rumah sakit. Nah, pertanyaan ini kan adalah siapa yang perlu sehat? Iya. Oh, oke. Kalau saya perlu sehat, kalau saya haus, saya minum.
Kalau saya lapar, saya makan. Kecuali saya masih dalam jam puasa. Tapi saya tahu nanti saya akan makan. Gitu. Kalau saya kepingin sehat, ya saya cari dong apa yang bisa saya buat supaya saya tetap sehat. Yaitu mengontrol atau mengawasi diri saya. Gitu. Mahal, ya. Tapi kalau kena kanker stadiumnya udah lebih lanjut, itu mahalnya susah tuh. Itu bisa sampai bikin kita ini tuh, apa namanya tuh ya, tak berdaya gitu segala macam. Padahal mahal dalam keadaan yang kita sehat, dalam keadaan yang kita produktif, masih bisa kita mencari nafkah. Itu mungkin tidak boleh disebut mahal, tapi itu disebut sebagai investasi dari produktivitas. Prof, untuk ini umurnya Prof. Tadi kan Prof bilangnya di atas 30 tahun kita udah mulai warning. Apakah itu berlaku untuk semua kanker? Kita tahu bahwa yang banyak itu antara breast, serviks, kolorektal, paru termasuk Prof. Itu kalau udah kanker darah pun kalau di atas 20 juga ada beberapa yang tahu-tahu datang dengan kok pucat, ternyata pansitopeni baru ketahuan. Nah, untuk minimalkan dok, misalnya kita mau edukasi mereka mulai di angka 30 tahun kah untuk mereka screening, terus kita mulai edukasinya mulai yang apa dulu nih dok? Kalau misalnya mereka tanpa keluhan ya dok, ya Prof. Maaf. Ya, yang saya sebutkan tadi mungkin solid tumor ya, tumor-tumor yang solid. Tapi sesolid-solidnya tumor, kalau di tempat dokter Aisy mudah banget tuh, nggak 30 tahun. Iya. Dokter Aisy membatasi dirinya sampai 18 tahun nih. Artinya lebih mudah dari itu. Betul. Tapi untuk solid tumor pada orang yang dewasa yang mulai datang ke klinik atau ke tempat pribadi dokter atau ke rumah sakit, bahkan dokter ketemu dengan siapa saja, tidak peduli itu keluarga, kerabat, teman atau nggak kenal, anjurin aja. Anjurkan saja kalau dia belum ada keluhan, belum sering melakukan pemeriksaan kesehatan nggak? Udah dekat 30 tahun, mulai aja deh teratur. Dan kita edukasi juga masyarakat untuk kan tidak ada urusan dengan kita. Itu adalah bagian dari kepentingan setiap orang tadi dengan dirinya sendiri. Dan urusannya kan dengan laboratorium. Jadi periksa saja pemeriksaan darah tepi lengkap, kan kita udah bocorin. Jadi pemeriksaan darah tepi lengkap. Gitu. Dari situ kan mungkin sudah bisa seorang dokter untuk mendeteksi yang mereka tuh lihat ini kenapa jadi merah warna, atau kenapa jadi lebih hitam, atau kenapa pakai bintang gitu ya. Nah, ke dokter, ini ada apa nih sih sebenarnya angka ini? Nah, biar kasih dokternya PR supaya belajar terus ini angka ini apa ya gitu. Gitu ya. Jadi kita tapi kesadaran tentang mengawasi kesehatan diri memang mestinya kan menjadi kebutuhan setiap manusia. Gitu. Ya, menarik nih pertanyaan Dr. Ipo nih, sebetulnya kan usia juga sekarang kan jadi lebih muda ya Prof ya. Betul. Kolorektal misalnya jadi lebih muda, banyak tuh yang teman-teman kanker paru yang termuda 18 tahun. Kanker paru loh ya, bukan. Wow. 18 tahun. Itu jarang loh, Po. Jarang banget. Iya. 18 tahun kanker paru. Ada dok, ada. Cuma iya, ada Prof. Ya. Tapi kenapa ya Prof kalau misalnya lebih muda prognosisnya kok lebih jelek ya? Yang saya lihat di Dharma East. Karena muda-muda, tapi sel sehatnya sudah mutasi kan. Jadi berarti memang secara secara medis pasti berarti lebih berat daripada orang yang tumbuh kanker tapi umurnya udah 70 tahun. Oh ya nggak apa-apa deh, gitu udah 70 tahun. Udah banyak bonus dari usia begitu, dan memang rasanya memang sudah akan terjadi risiko-risiko seperti itu. Di atas 60 tahun, oh iya. Di atas 50 tahun, iya. Tadi di atas 35 tahun, di atas 30 tahun udah kan ya. Jadi kasih spare sampai 35-40 tahun lah. Dia sehat tuh sebetulnya. Dan bisa tetap sehat kalau dia kontrol tetap baik begitu. Nah, tapi kalau dia lebih muda berarti sel sehatnya bermutasi menjadi tidak sehat saja sudah terjadi di usia muda. Tentu saja menjadi lebih berat apa yang akan dihadapi dan dijalaninya. Ya, jadi dia udah punya kecenderungan ada genetik tertentu yang memudahkan terjadinya proses kanker tersebut ya Prof ya. Iya betul. Prof, tadi Prof bilang kan ya kenapa sih kita nggak ronsen tiap tahunnya gitu kan, kita cek darah terus kemudian kolesterol gitu, EKG tiap tahun kan. Orang awam nih bilang oh itu kan ada radiasi Prof. Nah bagaimana kita membantah hal tersebut atau menjelaskan hal tersebut? Petugas ronsennya tiap hari di tempat ronsen. Iya benar juga. Jadi maksud saya sekali setahun itu tidak cukup sinar X itu untuk merusak badan kita, gitu ya. Tentu ada dosis, maka petugas ronsen bisa setiap hari karena dia pakai dosimeter namanya, alat untuk mengukur dosis gitu. Tapi kan relatif mereka setiap hari
Walaupun nanti ada masa diberikan dia istirahat, gitu ya. Iya, 1 minggu dia istirahat, nanti dia mulai lagi. Tapi kalau kita yang mau di ronsen, kita sebagai orang biasa mau di ronsen, ya kan sekali setahun, gitu ya. Jadi nggak akan tiba-tiba kayak kena bom nuklir begitu, enggak, gitu ya. Enggak, itu masih dosis yang aman. Nah, itu jadi bahan penting juga tuh buat kita ya. Silakan, Po. Ya, Prof, mengenai paru nih, Prof. Seringnya itu kadang pasien itu ketahuan awalnya itu didiagnosa TBC, Dok. Jadi, Prof, jadi awal mula TBC dikasih tahu sudah ke dokter, batuknya tidak berkurang, minum obat TB karena dia responnya tidak ada, baru tuh CT scan dan lain-lain. Nah, berarti sebenarnya foto ronsen sendiri kalau hanya foto ronsen aja gambaran kayak TB harusnya CT scan berarti nggak, Dok? Oke, Prof. Enggak. Tidak selalu berarti setiap gambaran TB mesti CT scan. Jadi kita tidak mengandalkan pemeriksaan kedokteran itu pada alat. Kita mengandalkan pada dokternya. Namanya juga pemeriksaan kedokteran. Gitu kan? Apakah dokter cukup sensitif untuk menilai ini? Misalnya, kalau orang pertama kali kena TB, lalu usianya sudah di atas 30 tahun, tadi saya katakan 30 tahun tadi. Coba pikir-pikir benar TB nih. Pikir dulu yang lebih berat dari TB sampai terbukti salah. Habis itu terbukti benar TB, baru kita obatin TB. Karena pengobatan TB sebetulnya tidak pernah terlambat. Nggak ada TB yang kejadiannya seminggu kemarin ini gitu. TB itu sudah kejadian 1-2 bulan baru bisa kelihatan di fototoraks gitu. Ya. Dan kita tidak pernah terlambat, tapi yang penting nggak boleh terputus. Karena kalau kita obatin TB lalu kemudian setelah 2 minggu, setelah 2 bulan kita stop karena kita bilang, oh ternyata bukan TB, ternyata kanker. Kita membuat resistensi pada obat TB. Yang nanti kalau dia kena betul-betul TB, maka kita berhadapan dengan orang yang sudah tidak bisa kita obati TB dengan obat yang lini pertama. Itu sebuah kesulitan. Datunya MDR ya, Dok? Resisten. Iya, resisten ya. Jadi ketika kita mendengar orang itu atau membaca keterangan tentang TB, nanti dulu. Buktikan dulu bahwa ini bukan yang lebih berat dari TB. Baru kita lihat TB-nya. Syukur kalau BTI nanti positif, ya TB dia. Tapi kalau BT-nya masih negatif, hati-hati, tetap hati-hati. Apalagi kalau orangnya usia tua. Tapi kalau orangnya usia 18 tahun, 20 tahun, 15 tahun, oh iya, barangkali kita bolehlah curiganya lebih besar porsinya pada TB-nya begitu. Karena Indonesia endemis TB itu. Gitu ya. Tapi kalau usianya sudah 30 tahun ke atas, jangan menganggap itu TB. Pertama, tanya riwayat keluarga tentang kanker. Yang kedua, lihat gaya hidupnya, dia merokok atau tidak. Nggak jam istirahatnya segala macam. Dia di daerah kerja yang terpolusi atau tidak. Misalnya dengan cat, dengan silika, kapur, dengan segala macam polutan begitu. Ini kalau kanker paru ya. Begitu. Dia punya kebiasaan apa tadi? Merokok apa tidak begitu. Nah, merokok juga tanya, berapa indeks Brinkman-nya? Yaitu berapa batang rokok yang dia hirup lalu dikalikan tahun lama menghirup begitu. Kalau dia menghirup di atas 400, katakanlah dia menghirup 20 batang tapi kali 20, 400. Kita mesti curiga dia kanker. Tapi kalau dia menghirup 5 batang baru 1 tahun, barangkali kanker masih boleh kita lupakan ketika umurnya masih muda. 5 batang per hari? Apa? 5 batang per hari. Indeks Brinkman yang kita lihat. Indeks Brinkman ya. Tapi merokok, 1 kali kita sudah mulai membuka peluang terjadinya kanker. Membuka peluang. Terjadi atau tidak terjadi, wallahu a'lam bishawab. Iya. Karena dengan merokok berarti kita membakar saluran napas kita. Dengan membakar itu berarti kita melatih sel-sel di sana untuk menyesuaikan diri. Mutasi namanya. Dan mutasi itu bisa jadi kanker gitu. Dia jadi atau tidak jadi kanker, itu rezeki kita yang dikasih Tuhan nanti. Tapi kita jangan main-main dengan rezeki itu. Kita lagi ngeledek siapa sebetulnya gitu. Nah, itu dia. Ya. Apakah kita ngeledek yang mau ngasih rezeki atau ngeledek diri kita sendiri, nanti belakangan kita lihat. Setelah tahun merokok akan ketahuan jadinya apa itu nanti. Jadi Dokter Ipo, pada saat ini memang yang harus menjadi perhatian kita adalah TB selalu sering dikaitkan dengan kanker. Ya, bahkan bekas TB bisa jadi kanker. Ketika dia menjadi parut, fibrotik, jadi scars, jadi parut, dia bisa menjadi scar cancer. Jadi hati-hati dengan TB. Dia ternyata salah TB aja, ternyata dia kanker, atau dia TB pun kita obatin, dia jadi parut, dia bisa jadi kanker. Hati-hati dengan TB. TB is a great pretending disease.
Jadi kayak lagunya Elvis Presley. Great Pretender. Kayak penipu ulung katanya begitu ya. Nah, betul. Jadi hati-hati dengan TB. Gambaran TB seringkali saru dengan gambaran kanker. Jadi kalau kita lihat dari sekarang, kita hidupkan pada semua teman-teman yang ikut di sini. Kalau kita lihat TB dan dinyatakan TB di ronsen itu, hati-hati. Apa ini bukan kanker? Gitu. Karena kalau TB mestinya corakannya itu apa? Corakannya itu berbercak-bercak. Ada gambar yang kapur, ada gambar yang garis miliar ada juga kan, Prof? Miliar ada, dan ada bercaknya. Tapi kalau dia bercaknya itu lebih homogen, tanpa garis-garis kapur, tanpa garis-garis fibrotik, awas. Mungkin ini kanker, bukan TB. Nah, artinya, gambaran TB adalah gambaran multiform. Gambaran CA adalah gambaran homogen. Hati-hati lihat ini. Ya. Ini walaupun kita udah banyak ya edukasi mengenai masalah tersebut ya, Prof, ya, masalah rokok maksud saya. Terus kemudian juga di dalam label itu kan ada rokok membunuhmu. Itu tapi orang masih juga seperti itu. Itu masalah klasik yang nggak pernah selesai. Karena di rokok ditulisnya orang membunuhmu, bukan membunuhku. Oh gitu, iya. Harusnya rokok membunuhku ya. Nah, cinta rokok ini membunuhku. Iya, cinta yang membunuhmu. Ngeper juga kan. Tapi rokok ini membunuhmu. Ya bukan saya katanya. Iya benar. Itu public speaking tuh ya istrinya ini ya. Oke, silakan Prof. Ipo. Prof, kalau misalnya kita tumor paru kan memang kecenderungannya udah dewasa atau di atas 20 tahun. Cuma saya sering juga melihat tumor mediastinum yang di antara paru-paru itu ketahuan remaja, dan dia biasanya ketahuannya itu paru-parunya tinggal sebelah. Jadi benar-benar yang udah stage-nya advance dan nggak bisa. Nah, itu deteksi awalnya nih, Prof. Kalau misalnya itu anak, biasanya sih kalau saya tanya nggak ada keluhan. Keluhannya mendekati hari ini. Mendekati dia datang dan baru sesek. Itu deteksi awalnya gimana ya, Prof? Lagi-lagi pertama pertanyaan pada keluarga, ada riwayat penyakit keluarga atau tidak. Dan kalau tumor itu tumor mediastinum, biasanya kita lihat juga dari foto samping, foto lateral. Karena mediastinum bisa kita bagi antara yang tengah ke depan, atas, dan belakang. Itu yang paling banyak ya. Yang ke belakang itu biasanya tumor-tumor jinak dari saraf menekan ke tulang belakang. Barangkali rasanya pegel, sakit, ngilu, dan sebagainya. Gitu ya. Yang ke atas, nah ini kita mesti perhatikan apakah ini tiroid atau timoma. Gitu. Tapi kalau dia di tengah, ini bisa timoma, dan itu biasanya timoma ganas. Kalau yang di superior di atas biasanya timomanya tidak ganas. Tapi kalau di bawah timoma ganas, karena dia merangsek itu ke dalam mediastinum tengah. Dan yang lebih sering lagi kalau tengah ke depan, kalau tengah beneran itu timoma. Kalau tengah ke depan, itu biasanya yang ringan tuh mungkin kista dermoid, atau yang lebih berat adalah tumor-tumor germinal yang berasal dari sel-sel prostat misalnya, atau dari sel-sel germinal lainnya gitu. Sehingga di dalam tumor itu bisa ketemu nanti ada rambut, ada tulang, gitu ya, ada jaringan otot dan sebagainya. Nah, ini seringkali ditemukan pada kelompok remaja dan dewasa muda. Dan memang nggak begitu bagus. Iya. Nah, itu satu populasi lagi tuh remaja. Karena sekarang juga berkembang AYA namanya, adolescent and young adult. Di mana ternyata bukan secara psikis saja mereka berbeda, tapi juga secara biologis juga berbeda, Prof. Jadi diobatin dengan regimen dewasa nggak bagus, diobatin dengan regimen anak juga kurang bagus gitu. Ya. Karena tempat tidurnya juga tanggung, tempat tidur anak. Iya benar. Gedean juga gitu. Jadi memang itu AYA itu memang sekarang ini menjadi satu entitas sendiri yang butuh perhatian khusus, Dr. Aisy, menurut saya. Di situ banyak berkembang tumor-tumor mediastinum, dan tumor mediastinum pada AIA itu seringkali nggak begitu baik memang, seringkali berat sekali begitu ya, karena itu seringkali adalah tumor germinal yang cancerous ya. Jadi dioperasi belum tentu hasilnya baik, nggak dioperasi dia menekan dan memberikan keluhan yang sangat nggak enak gitu. Jadi memang selalu serba salah menghadapi germ cell tumor itu. Gitu. Iya Prof. Jadi memang di Darmais juga saya beberapa kali ketemu ya hal yang demikian ya. Artinya tumor yang biasa atau kanker yang biasa terjadi pada dewasa terjadi pada anak. Sebaliknya juga demikian, yang biasanya terjadi pada anak ada pada orang dewasa. Jadi ada apa ya, overlapping di situ, di mana memang kita kayak mesti ada ini sendiri gitu ya, fokus sendiri ke situ.
yang perlu perhatian khusus karena dia tumpang tindih di antara kedua jenis yang kita sangka nggak bisa terjadi nih pada anak. Entar dulu lihat dulu usianya berapa nih pasien ini. Bisa gitu. Oh, ini pada dewasa. Nanti dulu. Ini ada. Itu yang saya bilang tadi. 18 kan usianya teman-teman dokter Aisyah nih. Tapi saya pada usia 18 tahun kita mulai sering ketemu nih. Nah, ini kan usia pada usia yang 45. Zaman saya sekolah waktu mengambil spesialisasi, kalau saya bilang ini kanker paru pada seseorang gitu, masih bisa dimarahin saya. Kok cepetan orangnya baru usianya 35 gitu kan. Iya, benar. Bukan mikirnya apa gitu misalnya. Ujian nggak lulus tuh. Nggak lulus. Gitu. Nah sekarang kalau kita lupa mikir kanker paru, Anda nggak mikir kanker paru, TBC aja katanya. Memang zaman berubah gitu ya. Iya, benar. Zaman berubah dari helikopter jadi drone tadi kan udah berubah, apalagi kankernya gitu. Iya. Dan neuroblastoma yang biasanya terjadi pada anak itu juga terjadi pada dewasa. Pernah terjadi. Orang dewasa mulai ketemu sekarang. Mulai ketemu itu. Jadi memang mesti nyatu nih antara pediatrik sama dewasa nih, Prof, kayaknya. Kumpul kita. Artinya jangan pernah kita melakukan pengkotakan pada kedokteran. Jangan pernah mengkotakan. Sangat membutuhkan ketelitian kita dan kewaspadaan kita untuk menilai apapun mungkin. Yang kalau kata orang sono, that is only God knows katanya gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Jadi kita yang dibutuhkan dari kita adalah makin biasa dengar begini nih, makin terlatih kita untuk menerima, makin terbuka pikiran kita, maka makin mampu kita untuk melakukan hal-hal yang komprehensif, yang multidimensional, yang holistik pada setiap pasien. Dan untuk itu jangan ragu, salah satu hak dari pasien adalah rujukan. Mungkin topiknya nanti, tetapi itu dari pasien. Artinya apa? Kalau kita sudah curiga, jangan ragu untuk merujuk pasien. Ini kanker bukan, gitu. Karena nanti keterlambatan kita adalah nasib buruk orang. Jangan lupa kata Hippocrates, in arts, dalam kedokteran, there are diseases, penyakit-penyakit. The deceased, orang yang sakit, and doctors. Kalimat keduanya, dokter is the servant of the art. Dokter itu pelayan di dalam kedokteran. Jadi sifatnya mesti melayani, jangan jadi tuan. Jangan nentuin, enggak, ini saya bisa. Jangan. Lupakan itu, selalu kita ingat bahwa kita adalah pelayan. Dokter Ipo, Dokter Aisyah, sekolah susah-susah, lama-lama, berat-berat, pakai segala macam yang susah-susah, itu untuk jadi pelayan. Gitu. Saya juga maksudnya, tapi pelayannya adalah pelayan kemanusiaan. Di situ adalah hal yang sangat-sangat fantastis ya, karena melayani kemanusiaan itu berbeda dari melayani yang biasa yang bisa kita tunggu. Besok aja deh. Tapi di situ, gue lagi nggak bisa mikir nih. Nggak bisa. Tapi di balik depan hidung kita, selesaikan perhitungan itu gitu. Baik. Tapi di balik itu, Prof, kalau kita bisa melayani itu ada sesuatu yang bikin kita itu plong gitu loh, Prof. Kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik yang menurut kita udah benar. Sebelum plong, dahulu dengan bersyukur bahwa kita bisa menolong orang. Karena yang kita pikir tadi kita sudah syukuri, barangkali juga udah telat. Oh iya, mungkin ya. Nah, gitu ya. Jadi yang langkah pertama kita bersyukur dulu kita dapat, yang kedua kita bersyukur dulu kita bisa menolong, yang ketiga kita bersyukur dulu bahwa kita melakukan upaya kita secara maksimal. Selanjutnya silakan penilaian dari yang empunya kita ini semuanya. Oh iya, oke, Prof. Prof, kan tadi kita ngomongin deteksi dini ya, Prof. Kita belum melanjutkan pengobatan. Jadi selama ini mindset saya tuh di mana pasien kanker, mau kanker solid dimanapun, selama dokternya masih bilang operasi, yang terbaik masih edukasi saya ke pasien tuh, Bu, kalau dokternya masih bilang operasi, udah angkat aja. Selanjutnya nanti kan pengobatannya antara kemo dan sinar. Cuma kadang-kadang pasien itu ada yang enggan untuk operasi, Dok, takut dengan efek sampingnya yang panjang. Apakah benar dengan pikiran saya bahwa pasien masih bisa dioperasi, berarti itu malah prognosnya lebih bagus, dalam arti, oh kamu masih bisa diambil loh kankernya, meskipun kedepannya mungkin kemo atau sinar. Ya, pemikiran Dokter Ipo itu bagus sekali. Tetapi yang kita bergantung pada apa? Berdasar pada apa? Pada stage dan performance status tampilan orangnya. Gitu ya. Jadi kalau stage-nya masih stage 1, performance-nya bagus, segera mungkin buang tumornya.
Kalau stage-nya stage 2, performance-nya bagus, timbang-timbang, dan diskusi betul dengan dokter yang lain, ini kira-kira masih layak. Tapi kalau stage-nya 3, nah itu hitung-hitung betul. Kalau stage-nya 4, udah nggak usah dihitung. Nggak ada tempat buat pembedahan. Karena selama tumor itu masih ada di dalam, maka masih ada potensi dia untuk melakukan menyebar gitu. Iya. Nah, lanjutan dari operasi tadi belum tentu loh kemoterapi, radiasi atau kemoradiasi. Berkali malah nggak sama sekali. Karena saya punya adik sepupu yang dioperasi dengan kankernya stadium 1. Saya yang mendiagnosisnya. Saya lakukan dengan Dr. Aisyah, saya lakukan dengan bronkoskopi transbronkial, tapi bukan lung biopsi, tapi lung curettage. Jadi saya gitu ya. Karena dia letaknya susah sekali sih. Susah. Wow. Dapat begitu. Guru saya untuk bronkoskopi adalah Shigeto Ikeda, yang penemu fiber optic scope itu, gitu ya. Beliau yang bilang, kalau kamu masih bisa, kalau kamu melihat tumor dengan ukuran di bawah 3 cm, lebih tepat lagi 2 cm, dia bilang gitu. Lakukan sesuatu untuk mengambil sediaannya tadi. Dan kalau bisa yang non bedah tindakannya. Ya artinya ya transbronkial atau trans apa gitu ya, transesophageal atau apapun dari sudut kegiatan kita masuk. Karena kalau dia 2 cm atau kurang 3 cm, modalitas kamu buat pengobatan masih besar dan prognosisnya bagus. Maka saya terus mencoba untuk mengejar tumor-tumor, kalau saya di paru ya, mengejar tumor-tumor yang di bawah 3 cm. Itu adalah bidang kekhususan saya gitu. Dan terutama saya kecilkan lagi 2 cm. Makanya saya butuh kuret untuk mengambil. Karena nggak gampang mengambil 2 cm, apalagi kalau lokasinya. Nggak gampang sekali gitu ya mengambil itu. Nah, kalau dia masih 2 cm, maka kemungkinan dia stage-nya itu stage 1 masih besar. Nah, sepupu saya stage 1, habis dioperasi tidak diapa-apain. Bagus. Sekarang adik ipar saya, stage-nya itu stage 2. Gitu ya. Tapi dioperasi dilanjutkan dengan radiokemoterapi. Itu saya lakukan pada tahun 2005. Tahun berapa sekarang? 2021. Sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. 16 tahun. Jadi lung cancer. Iya, lung cancer. Dan tapi dibuka di torakotomi, kemudian saya minta di lobektomi aja sekalian gitu. Ya di ipar saya lobektomi sekalian. Wow. Padahal dia atlet terkenal, ternama, dan dia itu pernah bawa tim buat di kejuaraan Asian Games. Dia sebagai kapten, dia sebagai pelatih, kemudian dia sebagai manajer dari tim. Saya nggak sebut apa jenis olahraganya dan siapa dia gitu ya. Dan setelah selesai dari operasi itu, dia stop menjadi pemain dan kemudian menjadi pelatih, lalu kemudian jadi manajer. Sampai sekarang sudah 16 tahun dan dia masih bersepeda dan dia masih ikut tim yang main, tapi untuk yang generasi yang karena dia itu adalah 7 tahun di bawah saya usianya. Tapi main-main yang buat fun aja gitu sesama usia, dia masih main itu. Jadi apa artinya? Ketika kita menemukan dan itu siapa yang nemuin? Yang nemuin istri saya. Istri saya dokter kulit ya. Istri saya dokter kulit, mungkin dokter Aisyah masih ingat ya. Nah, itu kok saya batuk-batuk Mbak, katanya udah 2 minggu nih batuknya nggak berhenti-berhenti nih. Makin lama makin nggak. Kita bikin foto toraks saja ya, dari foto toraks. Gitu ya. Ya. Jadi baru dikasih ke saya. Tadi saya nggak tahu. Istri saya saya suruh dia foto toraks. Nanti lihat ya. Sore itu malam itu juga saya lihat. Langsung kita lakukan biopsi saja gitu. Dan dapat operasi ya gitu. Nah, jadi betul yang dokter Ipo tadi bilang, tetapi jangan lupa stage sama tampilan performance status itu akan menentukan benar layak dioperasi apa enggak. Jadi bukan semua kanker kelihatan kecil gitu langsung kita operasi. Nanti dulu kita staging dulu dia dengan baik gitu. Dan akurat kita staging. Untuk itu memang mungkin butuh CT scan. Ya, untuk melihat. Kadang-kadang malah PET scan barangkali. Gitu ya. Kalau kita yakin itu baik, itu cepat buang. Dengan begitu kita menyelesaikan satu masalah pada dia bisa aktif, dia produktif kembali, dia bisa mencari nafkah, dia bisa menghidupi orang banyak, paling sedikit istri atau suami dan anak-anak. Wow. Jadi sebetulnya Prof, dari yang kita udah diskusikan tadi, pertama awam atau masyarakat mesti sadar bahwa ada jangan punya stigma pada kanker. Ya, jangan punya stigma pada kanker. Betul. Karena kanker merupakan salah satu penyakit yang bisa terjadi pada siapa saja. Tapi lakukan pemeriksaan berkala untuk memotong dia supaya jangan sampai ada atau terjadi. Ya. Lalu kemudian di titik dokternya
Dokternya berusaha sedapat mungkin mendapatkannya dari stadium yang awal banget ya. Sedini mungkin. Jangan pernah menganggap penyakit yang kita anggap sederhana, orangnya sudah mengeluh, kita anggap sederhana, padahal orangnya sudah mengeluh. Telusur. Ini betul, bukan kanker gitu. Kecurigaan itu mesti ada. Jangan lupa satu lagi, hak pasien. Kalau kita ragu-ragu, atau kalau kita pikir ini sederhana, nanti dulu. Begitu kita berpikir seorang datang dengan keluhan agak panjang, tapi kita menganggapnya sederhana, rujuk dulu. Jangan-jangan kita yang salah. Dan sebagai dokter kita jangan takut untuk kekurangan atau merujuk pada orang lain. Itu sama sekali bukan berarti keterbelakangan kita. Justru kita lebih maju karena kita lebih berani untuk membuka peluang pada pasien mendapatkan sesuatu yang kita sebetulnya mendeteksi lebih dini, karena kita dorong pasien ke tempat yang mungkin lebih tahu untuk itu. Baik, itu udah ada dua faktor dari pasien dan dokter. Nah, sekarang saya mau masuk ke yang referral systemnya nih, Dok. Ya, Prof. Ya. Nah, kita kan beranggapan dari dulu ya, paradigma kita kanker ini dianggap sebagai seperti penyakit infeksi. Di mana kalau misalnya infeksi kan, kalau misalnya dia ada virus, kita kasih antivirus, matilah dia. Kalau misalnya dia bakteri, kasih antibakteri, mati juga. Kasih parasit misalnya demikian juga. Tapi kan sebetulnya kanker kan berasalnya dari satu sel di dalam tubuh kita sendiri yang nggak nurut perintah kan sebetulnya gitu ya, Prof ya. Mengubah bentuknya, strukturnya. Iya. Jadi itu kan berimbas pada penata-laksanaan secara sistemik nih, secara sistemnya sistemik, bahwa kalau kita anggap infeksi, kita ngerujuknya itu dari penalasannya dari misalnya rumah sakit tipe C, terus kalau misalnya tipe C nggak bisa ke tipe B misalnya baru ke A gitu. Kalau kanker kan seperti yang tadi kita bilang, pada saat kita temukan itu sebetulnya nggak dini-dini banget gitu. Harusnya kan dia langsung ke dalam, dirujuk ke tempat yang memang benar-benar fasilitasnya lengkap, yang kemudian dia bisa stagingnya benar, terus kemudian stadiumnya juga kita bisa tentukan tepat gitu, lalu intervensi awalnya juga tepat gitu. Gimana menurut Prof nih mekanisme yang seperti itu? Ada dua. Pada kota-kota yang cukup besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Solo bahkan gitu ya, UNS ya, Dr. Iko, mestinya di rumah sakit tipe B saja selesai. Sehingga yang rujukan yang A seperti Persahabatan atau Darmais gitu ya, atau rumah sakit Adam Malik atau apalah rumah sakit yang saya sebut itu, mestinya adalah untuk yang sangat complicated gitu dalam hal penanganan atau diagnostik atau terapi gitu. Tapi kalau yang seperti tadi, kalau kankernya stadium awal misalnya, ya kan, mestinya bisa tuh didiagnostik di sana. Kan sebetulnya kalau katakan tumor paru tadi, ayo dong, namanya juga rumah sakit tipe B, siapkan dokternya yang bisa melakukan diagnostik yang cukup canggih gitu. Sehingga rumah sakit kelas A jangan mengerjakan pekerjaan kelas B. Kelas B jangan ngerjakan kelas C. Kelas C ngerjain kerjaan puskesmas. Yang di puskesmas akhirnya cuma administrasi nanti, jangan gitu. Kita justru menunjukkan di puskesmas itulah promosi atau edukasi, promosi kesehatan atau edukasi, preventif, dan diagnostik dini. Nah, diagnostik dini loh. Diagnostik dini mungkin bikin foto torak. Loh, rujuk dia ke rumah sakit C misalnya. Rumah sakit tipe C, kalau dia bisa mampu melakukan bronkoskopi karena di situ tersedia dokter paru, lakukan. Kalau dia di sana dokter anaknya ada, bisa melakukan pemeriksaan biopsi kelenjar getah bening, kerjain. Misalnya biopsi jarum halus, dia bisa kerjain. Kalau nggak bisa, cepat naikkan ke rumah sakit tipe B gitu. Tapi jangan semua langsung ke rumah sakit tipe A. Saya sendiri sedang terus bersama-sama teman-teman di Persahabatan, di Departemen Pulmo, mencoba melatih dan menajamkan kemampuan di tipe B itu untuk bisa melakukan diagnostik yang misalnya transbronkial gitu, yang Dr. Aisy lihat di rumah sakit Darmais, mesti bisa dikerjakan. Supaya nanti di rumah sakit sekelas Darmais atau Persahabatan mestinya kedorong untuk mengerjakan yang lebih susah lagi, misalnya 1 cm gitu misalnya gitu. Nah gitu, ya kan, 3-4 cm di rumah sakit tipe B gitu. Tuh, Prof. Masalahnya kebalik, Prof. Jadi yang datang ke kita itu yang sudah nggak bisa diapain, dalam arti memang stage-nya sudah 3B atau bahkan 4, yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, rujuk ke kita. Padahal di kita juga udah nggak bisa diapain lagi, Prof. Ya,
Nah, itu kan kita jadi itu kan dari tadi kalau Dokter Aisyah bilangnya itu kan dari unsur masyarakatnya gitu. Ya kan? Tapi yang unsur dari kita terus mesti dorong dan harus banyak ngomong kayak begini untuk membuat masyarakat tidak takut untuk melakukan pemeriksaan berkala, tidak takut pada stigma kalau kanker terjadi bagaimana gitu, dan justru mencari tahu saya mestinya sekarang nih lebih cepat nih. Fungsinya di mana? Iya gitu. Ini fungsi kita justru sekarang nih, ya kan? Omong kosong. Satunya preventif. Maksud saya omong kosong karena nggak ada makanannya, nggak ada minuman. Kalau ngomong berisi kan sambil ngomong ada singkong. Kopi. Iya, ada kopinya juga, Bro. Ngomong berisi. Ntar kalau misal pandemi berakhir ya kita pakai offline. Nah, kita bertamu lah ke rumah Prof Menadi. Dokter Ivo ada yang tersinggung kelihatan ini. Prof, jadinya kita bertamu. Saya nggak punya mikrofon kayak begitu. Siaran di tempat kita. Gimana, Dokter Ivo? Prof, jadi memang pengennya tuh kalau misalnya kita tuh jadi ahli yang datangnya harapannya Prof, datangnya di stadium yang awal. Jadi memang lagi ada rumah sakit jejaring untuk pengen tahu di awal nih diagnosis awal. Cuma itu masih dalam tahap ya mulai. Cuma memang kenyataannya ya dokter adik-adik kita yang baru tamat memberdayakan, jangan memperdayakan ya, memberdayakan diri untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tuh di tempat yang perifer, di puskesmas, di klinik-klinik, kantor. Yuk, mari mulai mensosialisasikan tentang mendeteksi dini lebih awal. Setuju, Prof. Jadi ada peran bukan dari masyarakat yang salah aja datang terlambat, tapi bagaimana kontribusi kita mengedukasi masyarakat, mempromosikan kesehatan, melakukan diagnostik dini hanya dengan pemeriksaan lab darah, dengan foto toraks barangkali. Atau mungkin sekarang puskesmas sudah banyak yang punya USG loh. Jadi melakukan USG sekali. Sudah dapat. Itu apa bunder-bunder di dalam perut tuh? Oh, ternyata bayi gitu ya jadi. Iya, biasanya USG-nya buat bukan tumor tapi bayi ternyata. Betul, Bro. USG-nya masih USG terbatas buat bayi sama kemungkinan retensi urin. Pengalaman di puskesmas sih, Prof. Kalau retensi urin itu didalemin pelan-pelan, itu apa yang nonjol ya yang menutup wah, ada masa juga di situ. Gitu dapat juga. Masa kita cuma lihat air mampet aja. Juga yang lain ada. Mampet pakai dicek kelar pulang, Bro. Kalau mampet pasang kateter aja kan begitu. Tapi yang bikin mampet apa nih? Batu boleh. Nah, ini bukan batu nih. Agak lebih lembek dari batu nih. Ini apa ini? Gitu. Nah, itu tadi tuh udah nyerempet. Ini terus terang ada pesanan nih, Prof, dari sejawat. Pas tahu saya mau podcast sama Prof Menaldi. Tanyain dong, apa yang mau mesti dilakukan oleh NCC gitu. Kayak Darmais gitu. Apa sih sebetulnya yang menurut dilakukan oleh Darmais perspektif Prof, apa sih seharusnya yang ada di sebuah NCC seperti Darmais? Betul. Pertama kita nomenklatur rumah sakit kanker Darmais. Yang kedua kelas kanker. Ya kan? Yang berapa? Kelas A kan? Kelas A. Ya. Pusat kanker nasional. Kanker nasional. Pusat rujukan nasional. Atau pusat kanker nasional, Bang. Apa yang mesti dilakukan? 1. Pengampuan. Yang kedua, membangun jejaring. Yang ketiga, menata teknik diagnostik dan terapi yang ultimate, yang paling tinggi. Usahakan titik ketiga ini adalah yang paling sedikitnya di Asia Tenggara. Saya kembali lagi ke depan, mengampu. Karena ini kan rumah sakit kelas A, pusat kanker nasional. Mestinya mengampu. Di dalam mengampu, Anda akan memberi, gitu. Harus memberi. Ya. Tetapi ada kan kalimatnya, in giving, you receiving. Ya. Berbeda dengan membuat jejaring yang kedua tadi. Membuat jejaring adalah membantu saja, mungkin rujukan tadi. Tetapi di dalam mengampu, Anda mungkin mengampu rumah sakit kanker Darmais, mengampu rumah sakit kelas A di katakanlah di Jayapura misalnya begitu, atau rumah sakit kelas B di Jayapura. Yang diampu adalah tentu dalam sektor kankernya. Mengampu itu apa? Tingkatkan pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan, kompetensi dari dokter yang ada di sana untuk kanker. Yang mana kankernya? Ambil aja 5 besar kanker dulu berdasarkan apa yang ada di Darmais tadi dan disesuaikan dengan di Jayapura. Misalnya begitu nih contohnya. Yang kedua, membantu di sana kan Darmais kan pusat kanker nasional. Membantu di sana untuk mengatur kecukupan atau kelengkapan sarana untuk diagnostik dan terapi. Kalau rumah sakit Darmais yang bicara ke Kementerian Kesehatan, rumah sakit itu dalam pengampuan saya, mereka butuh misalnya CT scan. Mereka butuh misalnya kemoterapi lini pertama dan sekarang sudah lini kedua. Mereka butuh misalnya berbagai tipe jarum. Mereka butuh misalnya ruang bedah yang khusus untuk misalnya begitu. Itu. Lalu membantu, jadi tadi membantu SDM, membantu sarana dan prasarana, dan membantu membangun sistem jejaring mereka di sana gitu. Katakanlah rumah sakit tipe B di Jayapura, bagaimana mereka membuat jaring dengan rumah sakit lain di Jayapura itu, dan juga dengan di luar dari Jayapuranya atau di provinsinya, dan juga dengan sistem jejaring puskesmasnya dan sebagainya. Jadi mestinya sebuah pusat seperti sekarang sedang disiapkan oleh Persahabatan. Yang bagus itu adalah Jantung Harapan Kita. Mereka sudah menjadi pusat pengampuan kardiologi nasional, gitu ya. Nah, bisa tuh kita belajar dari mereka. Saya malah mengajak teman-teman saya di Pulmo untuk belajar dari jantung, bagaimana mereka membangun pengampuan. Karena kalau jejaring sebetulnya relatif lebih mudah. Darmais melakukan jejaring dengan rumah sakit Tarakan, dengan rumah sakit Koja, dengan puskesmas di kecamatan Tanjung Priok misalnya gitu. Itu mudah sekali menjejaring. Termasuk jejaring dengan rumah sakit di di Banten atau di mana itu. Tapi pengampuan adalah you have to give. Anda mesti memberi sesuatu. Yang dikasih itu adalah ilmunya, pengetahuan dan teknologinya. Kemudian juga akses untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Dengan rekomendasi dari Darmais, tentu sebuah rumah sakit kelas B di mana itu akan diperhatikan oleh Kemenkes, karena Darmais yang bilang dia butuh misalnya pisau gamma misalnya, dia butuh misalnya pemeriksaan biomolekuler untuk kankernya di sana, karena di sana angka kankernya tinggi dan sebagainya. Gitu. Jadi artinya beda mengampu dengan jejaring itu. Mengampu itu beda. Tujuan akhirnya adalah membuat yang kita ampu menjadi mandiri, kan begitu, Prof? Ya? Jadi mandiri, ya. Karena you give something, bukan you give many things, you give all the things gitu. Anda memberi gitu. Tetapi dengan memberi itu justru Anda mendapatkan apa itu? Anda mendapatkan rekognisi dan akuntabilitas Anda sebagai pusat kanker. Ya dong, Anda mengampu. Membuat dari nol jadi bisa. Itu kan Anda jadinya recognition-nya kan sebagai betul-betul sebagai ibu, sebagai pengampu gitu. Wow. Ya kan, empu kan gitu kan. Lalu dengan melakukan pengampuan justru Anda mendapatkan potret tentang kasus kanker di seluruh Indonesia ini. Di yang mana Anda ampu? Ampu aja dulu rumah sakit yang ada fakultas kedokterannya misalnya begitu. Ada ampu dari sektor kankernya gitu. Anda udah dapat banyak, karena yang ada fakultas kedokteran pasti riset menjadi bagian keseharian, pendidikan jadi bagian keseharian. Nah, ampu aja dulu rumah sakit yang ada itu. Iya. Ya. Jangan nggak usah muluk-muluk. Mulai aja dari mengampu 2 rumah sakit dulu. Iya. Mungkin dalam 2 tahun ditingkatkan jadi 5 rumah sakit. Dalam 5 tahun ditingkatkan jadi 7 atau 8, begitulah kira-kira. Dan yang menarik tadi poin ketiga juga tuh ya, itu juga harus dipunyai oleh sebuah PKN ya. Artinya diagnostik dan treatment yang paling ultimate ya, Prof. Justru mesti ultimate dong. Iya. Yang seperti saya bilang tadi, janganlah yang kelas A mengerjakan pekerjaan kelas B, yang kelas B kelas C ngerjain kerjaan puskesmas. Celaka bandar bener. Karena publik membutuhkan sistem rujukan itu. Dan kalau kita ribut-ribut soal kenapa orang keluar negeri, saya kira ini yang pertama harus kita jawab sebagai respons kita, yaitu membuat yang kelas A itu menjadi ultimate dalam hal iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya, begitu ya. Lalu yang kelas B menjadi setingkat di bawah ini begitu. Dan kita jangan utak-atik kerjaan ini, biarkan kerjaan sini. Jadi kalau misalnya di sini di kelas B bisa mengerjakan kemoterapi lini 1, mestinya kelas A lini 2. Tapi kalau kelas B bisa mengerjakan kemoterapi lini 2, mestinya
kelas A mengerjakan yang beyond dari ini 2. Apa itu? Saya nggak tahu. Apakah itu artinya main dengan growth factor, apakah itu mainnya dengan anti-necrosing factor, apapun itu. Ya, apapun itu. Modalitas kita mesti lebih dari sekedar kemo, surgery, sama radiasi kan. Harusnya lebih dari itu. Pusat, katanya. Iya. Iya. Center, gitu kan. Jadi ya. Nah, ini berkaitan juga, Prof. Itu kan manusiawi juga ya, sebagai misalnya kompensasi untuk tenaga kesehatan. Itu kan selama ini masih volume based care. Kalau misalnya memang sistematikanya seperti itu, mestinya yang terjadi di pusat-pusat rujukan atau pusat kanker nasional itu harusnya kita nilai orang kerja dengan value kan, bukan volume. Setuju nggak, Prof? Setuju. Saya setuju. Karena saya ngasih gaji ya saya setuju lah. Ngerti nggak makna bicara saya? Iya betul. Ketika Dokter Aisyah yang jadi direktur, antara jawab setuju dan nggak setuju dihitung dulu gitu. Kalau saya bukan yang ngasih gaji, setuju saya. Prof, bukannya malah sambil ngobrol boleh, Prof? Boleh. Bukannya yang pertama memang kita mengaku ya, tapi kan kita balik lagi tunjukkan bahwa kualitas kita baik dulu gitu loh, Prof. Jadi baikin dulu sistemnya. Kalau saya lebih percaya pada teori sambil jalan. Oh, baik. Jadi, kalau kita mau bikin misalnya bangunan ruko 3 tingkat gitu ya, jangan langsung bikin 3 tingkat itu mesti jadi dan 100% sudah bisa diresmikan gunting pita. Kalau saya prinsipnya nggak gitu ya. Bikin fondasinya buat 3 tingkat, lalu bikin tingkat pertama lantai dasar itu sebuah hal yang bisa membuat kita membangun lantai 2 dan kemudian nanti antara hasil lantai 1 lantai 2 kita bisa bangun lantai 3 lagi gitu. Yang penting apa tadi? Di mana-mana apapun itu kata-katanya cuma satu, fondasinya yang mesti kuat gitu. Jadi kalau fondasi kita kuat buat 3 lantai, kita kerja dengan 1 lantai nggak apa-apa. Karena hasil dari 1 lantai ini nanti akan menjadikan kita lantai kedua dan 1 tambah 2 kumulatif jadi lantai yang ketiga. Begitu juga tadi, misalnya sebuah rumah sakit pusat. Sambil jalan aja. Baik. Karena ketika kita mengampu yang lain, suka nggak suka kita kedorong naik nih. Gitu. Iya. Ya kan? Sambil jalan. Karena betul, Prof. Karena kan nggak mungkin kita mengampu rumah sakit lain, kita di bawahnya kan, Prof. Pasti kita berusaha untuk di atasnya. Dokter Ipo sudah punya putra atau putri? Sampun, Prof. Sudah. Apa yang diajarkan pada putra atau putrinya? Saya. Cara makan yang baik, bangun yang tertib di meja makan, maka diusahakan. Mesti lebih baik lagi supaya bisa diusahakan, Prof. Sama orang kampung saya di Minang bilang alam terkembang jadi guru, katanya begitu. Kenyataannya susah, Prof. Cuma minta mereka makan di meja makan aja, Prof. Jadi kalau lagi nonton, ambil makan sebentar, Jangan bilang susah. Baik. Manusia itu diberikan Tuhan sebetulnya kemampuan. Jadi kita sebetulnya mampu. Mungkin belum mau. Oh, siap, Prof. Kalau kita punya waktu cukup, kita punya passion perhatian yang cukup, gitu ya. Artinya kita mau punya waktu cukup, kita mau punya passion yang cukup. Iya. Tadi itu. Amin. Baik, Prof. itu tadi ada satu hikmah yang asik tuh yang Prof katakan. Artinya lu tunjukin dulu dong kalau lu pantas ya kan. Dinilai secara value. Artinya kita prioritas kita tuh outcome pasien ya kan, jangan income kita gitu kan, Prof. Pada seorang dokter, income yang terbesar yang tidak dimiliki oleh profesi lain justru adalah satu kepercayaan, trust, dan yang kedua adalah doa. Bukan uang. Jangan bilang dokter tidak perlu uang. Dokter perlu uang. Tapi jangan jadikan uang itu keperluan dokter. Terbalik dia nanti. Apa itu? Ketika kita melihat orang itu dengan pandangan tadi as the servant in the arts, kata Hippocrates yang hidup tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Udah ngingetin kita ya. Jadi kita jangan mundur lebih di belakang lagi dari beliau gitu ya. Jadi beliau sudah mengingatkan itu. Maka ketika kita melihat pasien yang kita melihat adalah seorang yang datang minta tolong dan menyandarkan harapan. Jawab itu. Tolong dan jadikan sandarannya.
Bukan tentang hasil, tapi tentang upaya. Jangan pernah menjanjikan hasil, tapi janjikan upaya. Karena kita manusia biasa. Dokter yang juga pernah sakit. Saya adalah dokter yang juga pernah menjalani operasi berat. Contohnya begitu. Ya, karena kita manusia biasa. Tapi kita berjanji, kita akan berupaya yang sebaik-baik yang saya mampu. Nah, apa yang kita bisa percaya dari pasien? Percayalah pada saya, tidak ada pasien yang tidak pernah berterima kasih pada dokternya. Meskipun dokternya mungkin lupa, lalai, kepleset. Ya. Dan itu mestinya dokternya sadar bahwa apapun dari kita yang terbaik, bisa saja kita membuat hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak tepat. Kita mesti sadar itu. Dan terus memperbaiki diri kita supaya kita jauh lebih baik, dan makin baik. Gitu. Tetapi ketika kita menolong orang, menjawab, menjadi sandaran harapannya, maka kita mesti percaya, setiap orang yang datang pada kita itu pasti tahu untuk berterima kasih. Gitu ya? Sekarang saya tanya, mana yang kita lebih butuh sebetulnya? Terima kasihnya hanya dalam bentuk uang sambil marah-marah, atau dia bilang nih dokternya mahal begitu? Atau dari seorang yang tidak punya uang, tapi dia sakit dan dia merasa tertolong oleh bantuan kita, dan dia mendoakan kita dan keluarga kita. Yang mana yang kita pilih? Yang kedua, Prof. Yang doa pasti, Prof. Kalau sudah yang kedua dipilih, jadi kita tidak usah ragu kita menjadi dokter. Berarti kalau itu tujuan kita, itu dasar kita, percaya deh, insya Allah kita nggak akan melarat. Tidak akan melarat. Karena kita akan hidup dari doa orang-orang yang betul-betul sedang sakit, sedang kesulitan, sedang membutuhkan pertolongan. Dia mendoakan kita karena kita bekerja baik. Insya Allah, Allah akan membalas kita. Kita tidak akan melarat. Waduh, Jangan pernah Masya kita Allah. berharap jadi milioner ya. Jangan pernah berharap. Karena kalau kita berharap jadi milioner, mungkin ada kekeliruan di sana. Bisa saja Tuhan mempunyai ininya sendiri untuk menentukan yang ini berkahnya diberikan pada siapa, rahmatnya diberikan pada hidayah, diberikan pada yang mana gitu. Yang kita cari yang mana sekarang? Keuntungan yang sifatnya finansial dunia atau hidayah. Kalau hidayah itu menurut saya lebar tuh, apa juga dapat tuh kita di situ. Gitu kan ya. Saya bukan sok-sok agamis ya, tetapi menurut saya kalau kita jadi dokter, kita percaya bahwa doa orang yang susah itu akan menolong kita. Kita akan gembira melakukan pekerjaan kita, bahagia kita. Dan kita tidak akan melarat, insya Allah. Pegang berkali-kali kata-kata saya. Ketika kita menolong orang dengan setulus hati, dengan passion yang penuh, dengan upaya yang serius, termasuk dengan merujuknya. Kalau kita tahu, nih saya nggak tahu nih yang ini, gitu. Mesti jujur kita di situ. Maka insya Allah kita dapat doa dari dia. Ketika orang itu bisa memberikan doa dan uang pada kita, barangkali doanya jauh akan lebih besar kepentingannya buat kita nanti daripada uangnya. Itu menurut saya. Wow. Masya Allah, itu semakin menegaskan saya perlunya episode kedua, Prof. Episode kedua kita akan lebih seru nih, soalnya tentang tadi tuh, udah nyerempet ya, nantikan nih. Prof, sekarang mengenai penelitian. Ya. Kan kita tadi tuh bahasnya pelayanan. Ya. Nah, apa strategi kita nih? Kan kita budgeting terbatas ya. Budgeting terbatas untuk di rumah sakit itu paling berapa sih budgeting untuk penelitian? Ya. Bahkan di negara pun nggak ada kayaknya, setahu saya ya, untuk khusus untuk penelitian di kanker ya. Beda misalnya di Amerika itu sekitar 4%. Itu pun udah diprotes untuk 4% hanya untuk penelitian kanker anak di Prof. Itu pun diprotes, itu kurang. Nah, ini kan kita lebih terbatas lagi. Bagaimana strategi kita untuk mengembangkan penelitian tentang kanker nih, Prof? Baik. Saya selalu akan mencoba berpikir dari in giving you receiving gitu. Jadi kita kerjain dulu, nanti kita dapat. Ya. Contohnya, kok kebetulan Dokter Aisyah nanya itu, jadi saya bahagia juga ditanyakan seperti itu. Jujur saja untuk menyatakan banyak penelitian itu yang memang mampu untuk mendapatkan sponsorship. Misalnya kalau ada obatnya, gitu ya, ada teknik diagnostiknya. Saya justru mau mencoba, bisa nggak saya bikin penelitian nasional, tapi dengan zero financing. Ini sebetulnya ambisi yang kayaknya tuh gila-gilaan bener. Tapi nggak apa-apa.
Saya dari dulu suka sekali dengan pedomannya Hong Kong Fui, Danger is my business. Gitu. Itu film kartun tahun 70-an di TV yang hitam. Saya sudah menikmati film kartun itu ketika mungkin Dr. Raisi barangkali belum ada barangkali bersama kita gitu ya. Tahun 70 udah deh. Belum lahir. Nah, ya. Itu film kartun. Belum 3 tahun kemudian, Prof. Hong Kong Fui, Danger is my business. Yang susah kasih ke saya. Kenapa? Karena kalau saya nggak juga bisa ngerjainnya. Kamu kan nggak bisa, makanya kasih ke saya. Tapi kalau kamu kasih saya dan saya bisa ngerjainnya, siapa dulu? Gitu ya. Danger is my business. Yang susah kasih ke saya. Kalau yang gampang, kamu aja deh ngerjain yang gampang-gampang, ya kan? Penelitian yang sudah bersponsor, lu aja deh, Anda aja deh, kamu aja deh, gampang banget udah ada dananya. Penelitian tidak bersponsor, coba kasih ke saya coba. Kalau gagal, kamu juga nggak bisa ngerjain beginian, gitu ya. Tapi kalau bisa, nih dia, look at me, bisa, gitu ya. Dan itu saya coba. Saya melakukan penelitian. Apa faktor yang menyebabkan kematian pada gagal napas akut? Itu bidang saya kan, paru kan? Ya. Jadi saya tawarkan pada pusat pendidikan, pulmonologi ya, paru ya, Aceh, Medan, Padang, Riau, semua saya tawarkan. Ada 14 pusat pendidikan. Yang mau cuma 12. Atau alhamdulillah yang mau 12. Yang 2 bilang, nggak percaya deh. Saya bilang, ini nggak ada duitnya. Nggak ada sponsor sama sekali. Ini betul-betul murni harus dari passion kita. Apa yang dikerjakan? Saya deh yang ngongkosin deh. Duitnya dari saya deh. Apa itu? Saya membuat sistem dengan komputer. Saya buka ya. Saya keluar 5 juta dari saya pribadi begitu. Untuk buat sistem. Apa itu? Saya yang bikinin kuesionernya. Bukan kuesioner, pengisiannya gitu. Jadi semua pasien yang masuk jatuh ke gagal napas akut itu diisi. Apa yang menyebabkan itu? Nanti ujungnya dapatnya yang paling tinggi adalah pneumonia, gitu ya. Yang kedua adalah PPOK. Tapi itu nantilah, bukan hasil. Saya melihat proses itu. Itu ya. Bilang siapa yang mau? Kalau mau ikut, saya kasih nih formulir ini, tapi saya nggak punya duit buat nyetak. Saya kasih pakai email, internet aja, ya kan? Pakai elektronik aja. Saya kasih. Ada isi. Lalu Anda masukin ke kantong saya sini, kantong pusat, ya. Anda bisa masukin ke kantong pusat, tapi Anda nggak bisa ngambil data pusat. Ya, jadi data dari Medan bisa masuk ke saya, tapi orang Medan nggak bisa ngambil data dari saya. Orang Surabaya nggak bisa ngambil data Medan. Janjinya adalah kita tulis ini bersama, semua nama masuk. Udah ya, kita usahakan masuk ke dalam majalah yang ada indeks Scopusnya. Oke? Karena ini penelitian murni benar-benar nih pasti dia tertarik nih dari multi center, lalu tentang kematian begitu, ancaman kematian begitu. Dan ini no budget, no sponsorship, ya kan? Finansialnya zero gitu. Kita kerjakan dengan nilai, dengan cara seperti itu. Alhamdulillah bisa dan masuk di majalah Berita Fokus. Lalu semua nama itu saya paksa sekarang. Kan ada nama-nama tuh yang dari 12 pusat studi tadi. Pretelin penelitian ini dan Anda bikin tulisan nama Anda yang di depan sekarang. Saya paksa harus bikin. Kenapa? Karena kalau ini sudah masuk tadi di Scopus tadi, maka Anda disitasi karena dia lihat nanti nih, dia lihat lagi ini nama udah pernah ada nih, apa nama kelompok ini masuk dia masuk. Sekarang masuk satu-satu. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Dan dari sana justru mulai datang sponsor. Bro, mau ada penelitian lagi nggak? Kita bisa bantu. Jadi jangan saya yang ngemis sponsor ya. You have to come to me karena you tahu bahwa kami, saya dengan teman-teman, bukan saya pribadi nih, saya dan teman-teman mampu loh untuk melakukan penelitian yang multi-center buat Indonesia. Gitu. Jadi bisa, Dr. Raisi. First try. Masya Allah. Ya. Tapi mencoba dengan yang keseharian aja ya, Prof. Ya berarti ya, Prof. Nah, satu lagi. Lalu bagaimana? Mulai aja dengan data yang ada, cross sectional aja. Ya. Mau di IGD kayak namanya, mau di ruang rawat kayak namanya. Mulai dengan data yang ada. Setiap data tidak ada yang obsolete. Setiap data berkata. Apapun data itu berkata dia. Yeah. Dia akan menggambarkan kepada kita pola misalnya. Pola apa? Pola demografi misalnya. Atau pola laboratoriumnya misalnya. Yeah. Atau pola klinisnya misalnya. Dari situ dalamin nanti. Dari situ kembangkan lagi nanti. Dapat. Wow. Mantap. Saya speechless nih.
Tapi Langsung, jangan mau Dok. langsung dapat hadiah Nobel. Iya, benar. Saya bergerak ini pelan-pelan dari umur segini loh. Hmm. Jadi buat Anda, apalagi Dokter Ipo nih masih panjang waktu yang cukup untuk membuat sebuah hal besar di sana, gitu ya. Habis ini langsung di proposal, Dok. Iya. Insya Mulai aja. Allah. Mulai aja. Baik. Jangan takut diketawain orang. Anda mesti kesian lihat orang yang ngetawain. Karena orang yang ngetawain itu berarti dia belum bisa mengukur dirinya. Kalaupun dia orang pinter, dia belum pinter beneran. Kok bisa ngetawain orang itu bukan orang pinter? Oh, baik. Orang pinter nggak pernah ngetawain orang lain. Karena malu, Prof, kok cuma gini ya, gitu kan. Jangan pernah malu. Oh, Jangan baik. pernah malu. Mulai dengan niat. Gitu ya. Orang pinter tidak akan pernah menertawakan. Orang pinter itu dukun maksudnya. Wow, ini kanta kerasa kita udah lebih dari 1 jam nih, 1,5 jam, Masya Allah. Tapi banyak banget nih poin-poin penting, dan kalau kita terusin nih bakal 7 hari 7 malam nih. Kenduri ya. Kenduri. Po, silakan Po. Ritual kita setiap podcast Dr. Aisy berbagi kesan terhadap narasumber pada kali ini. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbincang dengan Prof. Rinaldi, spesialis paru konsultan. Banyak hal yang saya bisa tangkap hari ini, terutama yang di bidang cancer sendiri yang setiap hari saya temuin dengan pasien saya. Yang pertama, bahwa saya bisa mengedukasi mereka bahwa penyebab kanker sendiri sebenarnya sampai sekarang belum jelas, cuma saya bisa memberitahukan mereka bahwa ada berapa persen dari bakat, jadi kita harus lebih jauh dan lebih dalam lagi anamnesisnya, dengan disertai dengan lingkungan yang sekarang ada. Yang berikutnya, sangat penting sekali untuk deteksi awal. Kapan kita mulainya? Biasanya di atas 30 tahun kita udah mulai warning, apakah itu cukup dengan periksa darah DPL 1 atau darah hematologi, dengan DPL 2 dengan darah samar, atau dengan foto ronsen. Apalagi yang sudah mulai ada keluhan, lebih awal lebih baik. Nah, untuk kasus-kasus misalnya pada paru, itu untuk banyak pasien-pasien yang TBC kita harus lebih warning, terutama dokter-dokter yang di jajaran pertama atau primer di depan, di puskesmas atau di mana, kita harus lebih aware, lebih preventif, lebih jeli lagi ini pasiennya apakah benar TBC atau penyakit yang lain. Jadi diharapkan dengan ada pemeriksaan lebih lengkap, kita lebih tahu mengarah kemana, dan diharapkan kita bisa merujuk secepat mungkin biar ada tata laksana atau terapi yang lebih tepat untuk pasien ini. Berikutnya lagi, pengobatan tidak akan jauh dari operasi, kemo, dan sinar, dan diharapkan lagi Rumah Sakit Kanker Darmais bisa memberikan pengobatan yang lebih ultimate. Sebagai pusat kanker Darmais, yang pertama kita harus sebagai mengampu, sebagai pusat kanker Darmais bisa membawahi beberapa rumah sakit, membuat rumah sakit jejaring, dan yang kedua memberikan terapi dan diagnosis yang lebih canggih dibandingkan rumah sakit yang lain. Terakhir, kita harus bekerja sesuai dengan hati kita, dalam arti apa yang kita harapkan dengan ke pasien kita. Kalau memang kita bukan income lagi, kita berharapnya apa? Jadi kita tetap berusaha untuk memberikan upaya, memberikan yang terbaik buat pasien, apa yang kita ketahui. Kalau kita nggak tahu, cepat-cepat kita merujuk ke rumah sakit atau ke dokter yang lebih ahli. Baik, terima kasih, Prof. Wow. Cakep tuh, Po. Beneran. Masih kurang, Prof. Sebenarnya masih panjang, cuma jadi panjang nanti. Ya, Prof. Terima kasih, Dr. Ipo. Prof, terima kasih banyak, Prof. Kesimpulan yang saya sendiri justru kaget. Oh, itu ya kesimpulan tadi ya. Prof, sedikit take home message buat audiens kita. Audiens kita kan awam dan dokter umum nih, target audiens kita. Silakan, Prof. Sedikit aja. Ya. Pertama, terima kasih buat Dr. Aisy dan Dr. Ipo. Acara ini bagus. Jalankan terus, kembangkan terus. Yang kedua, buat yang ikut, tolong ajak yang lain. Tambahkan orang lebih banyak lagi untuk ikut di dalam media yang sangat baik ini. Di sini kita bisa berbagi. Dan barangkali ada baiknya, kirimkan dulu pertanyaan atau komentar kepada Dr. Aisy atau Dr. Ipo tentang topik yang akan dibahas ke depan nanti. Sehingga teman-teman semua akan mendapatkan jawabannya karena Dr. Aisy dan Dr. Ipo akan menanyakannya kepada narasumber. Dan yang ketiga, khusus tentang kanker. Jangan pernah takut terhadap kanker. Justru kita yang mesti mengatasi kanker itu. Apalagi kalau pada diri kita sendiri. Caranya adalah kita melakukan pemeriksaan berkala. Dan
Kita mesti berani maju di dalam setiap langkah, di dalam penanganan buat diagnosis maupun untuk terapinya. Biarkan hasil adalah Allah semata yang akan menentukan, karena pasti yang terbaik yang diberikan buat kita. Tetapi upaya kita sebagai makhluk Allah, kita tidak boleh berhenti. Kita mesti terus cari tahu, kita mesti terus berupaya untuk mencoba mengatasinya. Itu adalah bagian dari ibadah kita. Mencoba, mengobati, mengetahui, mengobati, dan menyelesaikan penyakit kita. Kalau tidak bisa, jangan sesalkan diri kita. Karena Allah pasti punya yang terbaik buat kita. Jadi jangan menyerah pada kanker, jangan takut pada kanker. Karena sudah banyak dokter yang memahami ini, maka jangan ragu. Melangkahlah dan mulailah mengenal kesehatan diri kita. Makasih. Wah, insyaallah. Barakallahu fikum, Prof. Menaldi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sharing ilmunya dan kemudian hikmah-hikmahnya, poin-poin dari tata laksana kanker, dan kemudian juga buat Dr. Ipo, terima kasih ya. Sudah menemani dan tetap duduk manis, Prof. duduk manis, berpikir kritis dan mulai optimis. Tambah optimis lagi dengan tadi wacana dari Prof. Menaldi. Iya, iya. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi ya, visioner dan helikopter view itu drone view ya. Drone view itu ketangkap banget di episode kali ini. Oke, sobat Dokter IC Berbagi, itulah obrolan seru kita bersama Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan, mengenai kanker. Jangan lalai dan jangan abai ya. Nantikan episode-episode berikutnya yang kita akan ulas banyak masalah kesehatan dengan seru dan dengan narasumber yang asik-asik, dan kemudian sesuai dengan tagline-nya dari Dr. IC Berbagi, a stage for the real expert. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.